Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam kegiatan webinar pada malam kali ini. Perkenalkan, nama saya Julian Fernando selaku moderator pada kegiatan malam ini. Bagaimana kabar kalian semua? Baik Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, saya harap Anda sehat jasmani maupun rohani. Baik, pada kegiatan webinar kali ini, tema pada pembicaranya akan dibawakan oleh pemapar materi adalah tentang cita-cita. Selain saya ada pemapar materi yang akan mempresentasikan tentang materi yang telah mereka buat. Jurusan pertama akan dipresentasikan oleh Mbak Ananda Sofia. Baik, untuk Mbak Ananda, apakah sudah siap untuk memaparkan materi? Baik, saya sudah siap. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, halo semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ananda Sofia dan di sini saya akan ceritakan sedikit tentang cita-cita saya. Itu, saya ceritakan sedikit tentang hobi saya. Dari kecil, hobi saya ialah menggambar. Eh, saya terinspirasi dari ayah saya. Sampai sekarang pun saya masih mengembangkan gambar saya. Karena dari kecil saya menggambar secara manual hingga eh, saat ini masih kaku dan saat menggambar dengan metode digital. Dan ini menjadi PR saya untuk terus belajar baik dari metode manual maupun sampai metode digital. Nah, setelah mendengarkan cerita dari hobi saya, kita lanjut ke poin utama yaitu cita-cita saya. Nah, saat ini saya belajar adalah pelajar SMK yang masuk dari kejuruan DKV atau desain komunikasi visual. Nah, dari sini saya terbiasa dengan desain manual hingga digital, dan dari sinilah saya sempat bercita-cita atau berkeinginan menjadi seorang desainer. Namun karena itu hanya sebuah planning sementara, ternyata ada jalan yang sangat berbeda dari apa yang sempat saya planningkan atau rencanakan. Dan kesimpulannya, saya sekarang sedang dalam proses tahap masuk PEN, yaitu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, yang mungkin bagi saya dari awal penyuka seni ya, pastinya cukup sulit untuk menyesuaikan dengan jurusan yang akan saya jalankan saat kuliah besok. Tetapi saya yakin itu pasti ada ilmu baru yang bisa saya manfaatkan selain dari planning awal, yaitu saya ingin menjadi seorang desainer. Jadi kesimpulannya untuk cita-cita saya sendiri masih belum bisa dikatakan dengan pasti karena keinginan dan ini saya sangat berhati-hati dalam memikirkannya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan tentang topik dan topik cita-cita pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mas. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya yang dibawakan oleh Mbak Ananda Sofia. Pertanyaan ya. Mungkin misalnya kalau udah dari PENS, nah itu kan eh, Mbak Nanda selanjutnya ke ingin ke mana? Maksudnya kayak ingin kuliah lagi ke jurusan desainer atau bekerja ke suatu perusahaan desain gitu. Sih. Oke, mungkin karena PEN sangat berbeda ya dari jurusan saya yaitu desainer atau klinik saya itu. Mungkin kalau saya sudah terlalu terjun ke PEN, mungkin saya melanjutkan dari apa yang sudah saya dapat dari PEN. Jadi agar tidak melenceng jauh gitu. Jadi saya lanjutkan ke sesuai jurusan yang ada di PEN. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nanda atas jawaban. Kan baik untuk Mas Nanda Zainur Rahman, apakah ada pertanyaan atas pemaparan yang dibawa Sofia? Tidak, Mas Julian, sudah cukup jelas tuh. Baik, terima kasih Mas Nanda Zainur Rahman tanggapannya. Kan mungkin selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Nanda Zainur Rahman. Mas Nanda Zainur Rahman, apakah sudah siap untuk memaparkan materinya? Uh, sudah siap, Mas Julian? Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Julian atas kesempatannya.
Jadi bicara dengan cita-cita, waktu kecil saya ingin menjadi seorang pemain bola profesional. Seperti idola saya, yaitu Bambang Pamungkas, dan saya juga ingin membela timnas Indonesia seperti dia. Ketika saya kelas 3 SMP, saya masuk sekolah sepak bola di Tanjung Selor. Tapi ketika sudah muncul corona itu, saya sudah tidak berlatih lagi. Dan sekarang saya sudah berumur 17 tahun, mungkin saya akan beralih cita-cita ingin menjadi seorang pengusaha dan juga ingin berkuliah di PENS dan saya ingin tapi saya juga tetap berlatih sepak bola dan terus belajar agar bisa mewujudkan salah satu cita-cita saya. Mungkin sekian presentasi dan penjelasan saya. Terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Nanda atas materi. Kan untuk pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan Mbak Nanda. Ya, dari itu baru ada apa lagi ya kira-kira? Maaf, maaf Mbak Nanda, suara Mbak Nanda kurang jelas. Mungkin bisa di Oke, lagi. tes. Baik, Oke, sudah terdengar. eh, saya ulang ya, Mas Nanda. Tadi waktu Mas Nanda menjelaskan, eh, ada kata salah satu cita-cita Mas Nanda. Nah, dari cita-cita yang udah Mas Nanda tadi ceritain, apa ada cita-cita yang lain yang bisa disebutkan? Baik, Mbak Nanda, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin salah satu cita-cita saya mungkin ya satu itu mungkin saya mau jadi itu seorang pengusaha. Ya, pengusaha itu atau seorang pemain sepak bola. Tapi kemungkinan untuk menjadi pemain sepak bola itu sangat sangat tidak mungkin untuk Oke, saya kecil gitu pribadi ya. karena udah umur 17 tahun dan untuk sepak bola Tanjung di kota ini ya mungkin kurang kurang seperti yang ada di Jawa yang banyak sekali sekolah sepak Kurang bolanya di sini populer gitu. ya Apakah kurang kurang populer populer? Oh, dan di sini juga tidak ada kayak eh, ya apakah ada sekolah. stadion gitu di situ? Ada tentunya ada di stadion situ tapi kemungkinan untuk menjadi seorang sepak bola di sini tuh agak kurang aja Oke, dan mungkin karena begitu. wilayah ya atau adat gitu. Mungkin karena ya menurut pendapat saya karena ya kurang ada respon aja dari misalnya dari pemerintah di sini. Jadi ya kemungkinan ya untuk jadi pemain bola nggak bisa. Oh, cukup sulit ya mungkin ya. Ya, Karena cukup sulit. dukungan dari pemerintah juga kurang gitu ya. Iya sih. Nanya sekarang apakah SMK atau SMA? Oh ya sekarang saya bersekolah di SMK Negeri 2 Tanjung Selor dan saya jurusan multimedia. Di media. Apakah ada sebenarnya apakah ada planning itu ke PEN untuk masuk jurusan apa gitu? Oh, untuk planning untuk masuk PEN ini mungkin teknik informatika. Berarti Mas Nanda mungkin udah paham ya tentang jurusan tersebut atau masih ke multimedia? Mungkin ya agak kurang paham juga sih teknik informatika, tapi mungkin saya akan belajar terus searching di Google atau lihat-lihat di YouTube. Mungkin
saya akan belajar. Sama seperti saya. Saya juga di DKV, hampir sama seperti multimedia ya. Mungkin tadi saya kurang terdengar jelas atau gimana. Saya mungkin ada pertanyaan tentang misalkan ya tadi pertanyaan sama seperti Mbak Nanda tadi. Mungkin ada planning untuk atau kuliah lagi untuk jurusan atau ingin lanjut ke cita-cita tadi usaha sepak bola mana untuk Bapak sendiri. Mungkin ya, ya, jadi mungkin ya saya akan, kalau misalnya saya diterima di PENS, mungkin saya akan kuliah sambil usaha. Jadi saya akan tetap berusaha untuk bisa belajar dan usaha itu. Terima kasih Mas Anda jawabannya. Itu susah ya soalnya bagian waktu harus bisa ya untuk memanage waktunya atas atas apa kayak dia sendiri atau kerja gitu. Kalau misalkan Mas Nanda waktunya ya misalkan iya pagi hari terus kerja di malam hari apakah tidak kecapean Mas Nanda? Mungkin mungkin agak terganggu atau sedikit capek, tapi saya punya prinsip di hidup saya itu yang penting yakin dan kerjakan, insya Allah semua itu berjalan lancar. Ini Oke, terima kasih. ngomong soal usaha, mungkin Mas Nanda sekarang apakah sudah berjalan? Tentu saja saya sudah memulai usaha, yaitu yang sangat saya sekarang saya usahain itu keripik lumpia. Jadi saya sudah menjualnya di warnet dan di sekolah-sekolah saya mempromosikannya. Apakah bisa online, mungkin Shopee gitu? Iya, Kalau itu bisa online, tapi mungkin untuk ke akun Shopee-nya mungkin besok saya buat Oke. untuk Jika berarti ada, ada niatan ya. ya saya ada juga niat. banyak. Apa ada varian lain? Ah, untuk sekarang sih variannya cuma pedas semua sih, pedas semua. Oke. Ya nama keripik saya itu adalah keripik lumpeda. Lumpeda tuh lumpia pedas. Nanti kalau Mungkin ada nanti bisa ya di-share. Saya ingin ya mencoba. mungkin kalau sudah dibuat akunnya bisa di-share ke sini Siap, siap, mungkin bisa ada yang beli gitu kita promosiin. Atau jadi siap. owner ya. Karena jujur ya, salut banget sama Mas Nanda. Ini udah 17 tahun tapi udah punya usaha sendiri gitu. Saya 18 tahun belum belum ada usaha. Sama Mbak Nanda, saya juga sudah 18 tahun tapi belum berpikiran untuk membuka usaha sendiri. Eh, Soalnya apa Mas Julian? silakan Mbak Nanda. Enggak, Mas Julian dulu aja, nggak apa-apa. Oke, soalnya saya dari kecil itu belum bisa apa ya, tidak terbiasa dengan berjualan gitu kan, tidak seperti mas saya ataupun kakak saya yang sudah membuka usaha sendiri-sendiri. Baik dari mama saya itu membuka usaha catering, roti basah atau nasi gitu. Untuk kakak saya buka usaha kayak sate pisang gitu, sate pisang atau eh, makanan ringan gitu ya, semacam jajan gitu di wilayah Surabaya juga. Tentunya di bikin saya tuh latihan juga ya
pelajaran gitu dari rumah saya, cara memanage uang atau cara promosi mungkin promosi untuk eh, usaha saya sendiri gitu. Tuh butuh waktu sih sebenarnya butuh waktu tapi saya usahakan bisa membuka usaha sendiri biar bisa hidup mandiri tanpa meminta uang dari orang tua. Bagus. Ya, oke. Moga-moga ya bisa segera dijalankan ya Mas Julian. Amin. Semangat Mas Julian. Ya, semangat Mas Julian. Ya semangat untuk kalian Oh, semua aku juga ya. ada ya ini untuk aku. Semangat kalian untuk semua semua. Emang untuk lumpia itu per porsi berapa? Untuk satu bungkusnya itu saya jual 5.000. Kalau di sini, kalau mungkin di Shopee juga kayaknya sama atau 4.000 itu. Keringan ya itu kan. Aku jadi Ya, malu. Aku jadi mau nanti aku beli harus buat sih ya, harus buat Shopee sih. Biar aku bisa pesen. siap. Atau untuk berpikiran untuk buka cabang di daerah Ya, Bandung atau Surabaya gitu. baca apa, baca Insya apa. Allah, mungkin aja. Nanti aku jadi pegawaimu ya. Aku masih belum berani sih buka buka usaha sendiri gitu, masih belum berani. Apakah kamu lagi kerja atau itu kalau kalau nggak salah aku pernah lihat kamu itu loh yang ngirim foto lagi kerja gitu. Oh. Jadi jadi kemarin itu saya itu dipanggil kerja di warung makan. Nah, sebenarnya saya itu udah berhenti sejak mau PKL itu. Sejak mau PKL tuh udah berhenti, saya udah izin dan ada waktu luang, pas itu ada waktu luang dan karyawannya yang ada yang izin ke luar kota, jadi saya dipanggil untuk gantiin 3 hari aja. Bagus sih itu kayak berani gitu. Oh, udah bisa ikut orang ya. Udah bisa menghasilkan uang sendiri gitu. Bagus. Eh, mungkin ada itu rencana kayak kenapa kamu mau masuk band dan ikut Pak Gatot, mungkin ada kenapa. Ya, mungkin ya saya mau ikut PES tuh ya karena saya ya ingin sekolah, ingin kuliah. Ya, ingin kuliah ini mungkin kalau saya untuk pribadi untuk biayanya tuh sangat lumayan mahal lah untuk kuliah di luar kota seperti kayak Ya, Surabaya itu. Jadi saya mengikuti PENS untuk bisa mendapatkan beasiswa dan saya terus berusaha untuk bisa mendapatkan beasiswa. Ya mungkin kalau misalnya saya tidak dia diterima atau gimana, mungkin ya saya tetap berusaha untuk belajar dan terus berusaha lagi untuk menjalankan ini semua. pernah kepikiran nggak mau ke Surabaya gitu, kita ke Ya, pensinya ya, ya. Sebenarnya tahu nggak. ya dulu dulu juga saya dari Jawa Timur. Mungkin Jawa Timurnya itu bukan dari Surabaya tapi dari Magetan. Jadi eh, saya ingin di Surabaya juga ingin ngerasain eh, di Jawa lagi soalnya udah sejak 2012 sampai sekarang tuh belum pernah ke Jawa. Jadi saya ingin kuliah juga di sana dan saya ingin rasain Jawa sekarang tuh gimana. Oh, sekarang gimana Jul? Oh, di Jawa sekarang itu saya sarankan jangan pakai pakaian tebal ya, apalagi di Surabaya. Soalnya panas sekali. Tentunya mungkin bisa mencapai 35 mungkin ya nggak tahu 38 gitu. Sangat panas sekali. Ya, ya gitu sih, cuma panas gitu di Surabaya.
Kalau di Jawa Timur yang lain tuh kurang tahu juga sih. Kurang lebih sama ya. Kalau di Kalimantan dingin kah? Sama, panas juga. Iya, panas. Iya, Aku loh di Kalimantan tapi jauh. Takut. Oh, temanku ada yang dari Balikpapan loh. Balikpapan tuh. Oh iya, Balikpapan. Kalimantan itu. Ya, Kalimantan Balikpapan. itu budaya gitu. Eh, Dengar-dengar yo, itu di Kalimantan itu apa sekarang kayak udah jadi kota? Mungkin Oh kayak ya, Tanjung. Jakarta gitu. Oh, yang ibu kotanya atau gimana? Iya, itu kan katanya mau pindah ya gak sih di Oh, Kalimantan. iya, itu Kalimantan Timur nggak salah atau Kamu Kalimantan mana? Oh, Kalimantan Utara? Utara ya. Kalau nggak salah sih Kalimantan Timur. Jadi, mungkin Mas Nanda ada pertanyaan buat aku atau Julian. Eh, Lebih mengenal mungkin boleh. Eh, Apakah kamu itu kalau di sekolah itu kayak eh, sekolahan itu ngasih program gitu? Mungkin anaknya beberapa anak atau bisa semua ikut beasiswa yang diikutin Nanda? oh ya, kemarin tuh sebenarnya boleh banyak, tapi dimasuk untuk pelatihannya tuh ada tes wawancara. Nah, tes wawancaranya ini yang lolos di SMK saya tuh nggak kurang tahu sih, adalah 10 lebih yang lolos. Jadi ya 10 lebih itu yang masuk pelatihan untuk PENS, masuk PENS. Jadi nggak ada semuanya ya. Berarti kita sama-sama ada kayak wawancaranya. Iya, wawancara. Nah, kita juga. Berarti kita sama. Saya mungkin mau tanya ke Mas Nanda. Ini ya, semisalnya tidak ada program defense gitu, defense, apakah ada kepikiran di unit selain gitu, Eh, selain defense atau di oke. Jadi mungkin saya kayaknya langsung, kalau misalnya tidak ada program PENS, mungkin saya eh, lanjut ke lanjut kerja. Jadi ya, atau atau saya masuk Polri, tapi Polri juga masuk, untuk masuk juga ada biayanya yang lumayan sih. Jadi saya takut membebani orang tua, jadi ya mungkin saya kerja. Jadi ya itu. Dan sekarang ada program PENS, saya fokus untuk itu. Nanti akan dikasih ke Bandung sini. Apakah Mas Nanda minat itu ikut? Eh, Boleh diulangin, Mbak Nanda? Suaranya putus-putus. Oke, oke. Nggak apa-apa. Misal gitu ya.
Eh, kan Mas Nanda ikut di Pak Gatot, terus misal disuruh ke Bandung tuh buat ikut magang sama kayak kita gitu, apakah Mas Nanda minat? Tentunya saya minat sekali dan saya mungkin akan berusaha terus untuk menyelesaikan yang ada, yang berusaha untuk tetap tetap berusaha untuk tetap di tempat ya tempat PKL yang di Bandung dan Oh, saya bisa. hmm, Karena di sini juga dulunya ada Mbak ya, dulunya itu dari Kaltara dan sekarang ada di Bandung. Jadi kita bisa kenal Bapak itu dari luar Jawa. dan kemarin juga saya ketemu Pak Gatot ya secara langsung. Ya, saya dulu kan tahunya di Zoom aja. Nah, kemarin eh, Virtual gitu. ya, kemarin secara langsung ya alhamdulillah ketemu dan ada pemberitahuan-pemberitahuan ya tentang eh, pelatihan-pelatihan selanjutnya itu mungkin ada metaverse juga nanti. Apa yang Mas Nanda tahu sih tentang metaverse? Mungkin bisa sharing tuh. Oh, metaverse ya. Sebenarnya dulu sih saya tidak tahu apa metaverse tuh. Saya cari di Google metaverse. Oh, metaverse itu yang kayak pakai VR ya. Setahu saya pakai VR itu. Nah, baru saya oh jadi ini metaverse dan mungkin saya belum tahu cara membuat membuat eh, seperti kayak gedung-gedung yang kemarin dikasih tahu dalam materi kemarin itu belum cara mengenal betul untuk cara gimana sih membuatnya gitu. Oh, di media itu pakai software apa sih? Blender pernah nggak? Eh, Kemarin tuh kan kami tuh sekolah selama 2 tahun itu kan online semua. Jadi untuk praktek kayak Blender, eh, kayak Photoshop sama CorelDRAW tuh ya sangat minim sekali. Jadi ya untuk mengetahui itu semua sih ya kami ketinggalan jauh gitu untuk kelas 12 ini. Tapi ada ya pelatihan kayak Blender gitu ya. Ada. Jadi kemarin tuh sekolah kami tuh disuruh buat ya kayak metaverse itu. Tapi itu saya tidak ikut ya. Jadi ya saya kurang tahu juga. Kalau aku sih di DKV tuh Corel sama Photoshop ya. Premiere juga. Iya. Hmm. Jadi kayak pas disuruh metaverse itu bingung. Jadi kayak belum pernah gitu. Tiba-tiba suruh buat. Kalau pakai Blender susah sih. Biasanya kalau di sini pakai SketchUp Oh, aplikasi. ya sketch. Kalau Blender, oh tapi BTW Bapak Kaltara tuh udah Blender IG. Oke Mas, boleh Jadi ya? di jadi masih magang di sini di Bandung situ. Apanya? Kalian. Untuk sekarang kita ada dinas di luar kota di kota Cimahi. Oh, jadi itu. Siap-siap. Ya, ada tugas. Ya, selama 1 bulan. Jadi kita harusnya tuh nggak di mana? Berarti tidak di Surabaya berarti ya? Berarti Kita, di Cimahi sih. Kak. ya kita Iya, kumpul di Cimahi. Siap-siap. Banyak di sini ada temannya, ada yang dari Situbondo, terus ada yang dari mana dari Probolinggo ada, dari Kaltara ada juga ada di sini. Ya, Mbak-mbak yang aku ceritain tadi itu dari Kaltara.
Eh, mungkin cukup sekian ya untuk Zoom meeting pada malam kali ini. Soalnya kita terbatas oleh waktu. Mungkin ya kita sudahi saja sampai sekarang ini. Mungkin ya selamat beraktivitas kembali. Mungkin yang mau tidur silahkan tidur. Yang mau tidak tidur ya nggak apa-apa. Baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Julian. Terima kasih Mbak Terima Nanda. kasih. Oke, you are welcome. Dadah.